Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You part ke-8. Langsung disimak saja ya. Guru Lin memanggil Zazai ke ruangannya untuk menyampaikan rasa terima kasih karena sudah mengajarkan Lurang bahasa Inggris. Sedari masih SMP, nilai bahasa Inggrisnya adalah hal yang selalu dikhawatirkan oleh orang tuanya. Untunglah, setelah belajar dengan Zazai, nilainya mengalami kemajuan pesat. Zazai senang tetapi mencoba untuk tetap rendah diri dengan memuji Lurang yang memang dasarnya pintar. Suasana hati Zazai sangat bahagia, apalagi sepulang sekolah dia akan langsung les dengan Lurang. Karena Zazai pergi les, Jiangjia pulang sendirian. Baru keluar beberapa langkah dari kelas, salah seorang siswi perempuan memanggilnya dan berbisik dengan pelan memberitahu kalau dia tembus. Siswi itu juga sangat baik karena memberikan pembalutnya. Masalahnya, dia tembus hingga mengenai jaket sehingga sulit berjalan karena takut terlihat. Dia sudah menurunkan tasnya serendah mungkin agar bisa menutupi, tetapi tetap saja rasanya risih jika sempat terlihat. Ah, kebetulan sekali Guran lewat. Dia langsung memanggilnya dan mau minta diboncengi. Guran ternyata belum mau pulang karena dia mau main basket. Setelah melihat gelagat Jiangjia, dia langsung paham yang terjadi dan meminta Jiangjia menunggunya sebentar. Jiangjia salah paham, mengira kalau Guran meminta ditunggu sampai selesai main basket. Jadi dia memutuskan untuk pulang sendirian. Tidak diduga, Qianzu lewat dan menawarkan boncengan setelah melihat Jiangjia yang berjalan dengan pelan sambil menutupi bagian belakang roknya. Sepertinya dia paham apa yang dialami oleh Jiangjia. Ini seperti keberuntungan di tengah masalah. Perasaan Jiangjia sangat bahagia sehingga dia ingin diam-diam memotret Qianzu. Qianzu ternyata sadar kalau Jiangjia mengeluarkan HP, tetapi dia mengira Jiangjia hendak memotret foto matahari terbenam. Makanya dia berhenti sebentar dan memberikannya waktu untuk memotret. Tentu Qianzu juga ikut memotret pemandangan matahari terbenam. "Ini senja terindah yang pernah kulihat," ujar Jiangjia. Dan begitulah hari berlalu bagi Jiangjia. Keesokan harinya adalah hari perayaan sekolah. Klub drama mendapat giliran tampil paling terakhir. Semua sudah sibuk di bagian belakang panggung. Guran dan Lurang juga ada di sana untuk menunjukkan dukungan sebelum tampil. Dan untuk sesaat, Lurang terpesona dengan penampilan Zazai yang tampak cantik. Pertunjukan tidak lama lagi, tetapi Qianzu masih belum datang. Dan ternyata Qianzu mengalami kecelakaan. Dia terjatuh dari sepeda dalam perjalanan ke sekolah dan sekarang ada di rumah sakit. Kondisinya baik-baik saja. Yang mesti dikhawatirkan sekarang adalah pertunjukan mereka. Mereka tidak akan menyiapkan pemeran pengganti. Zazai langsung terpikirkan untuk minta tolong Lurang. Karena Lurang selama ini membantunya latihan dengan menjadi pangeran. Jadi dia pasti hafal dialognya. Guru Xiao langsung setuju dan membujuknya untuk mau membantu. Guan Fang sampai akting menangis agar Lurang bersedia membantu supaya dia bisa menunjukkan rekaman pentas mereka pada neneknya. Dan setelah semua bujuk rayu itu, Lurang bersedia untuk mencoba. Sebentar lagi mereka sudah harus tampil. Rasa gugup mulai menyerang, terutama Jiangjia. Guran menyadari hal ini dan mulai memberikan tips kalau dia anggap saja semua orang sebagai sawi putih. Tetapi tentu saja ada sawi putih tampan sepertinya yang tetap akan membuat grogi. Ucapannya itu langsung membuat Jiangjia tertawa dan melupakan rasa gugupnya. Pentas drama Cinderella dimulai, sangat menarik. Guran yang tidak ikut dalam pentas bertugas sebagai seksi dokumentasi untuk Guan Fang. Dia membantu merekam
agar Guan Fang bisa menunjukkannya pada neneknya. Di tengah pentas, penonton di samping Guran malah tertarik pada penampilan Jiang Jia yang menurutnya imut. Dan kalau Guran mengenalnya, dia mau minta dikenalkan dengan Jiang Jia. Guran langsung menjawab kalau Jiang Jia tidak imut dan dia tidak dekat dengannya. Ahai, cemburu ya. Penampilan ditutup dengan narasi Zai Zai sebagai Cinderella. Pangeran tercinta, menurutku kau seperti bulan yang menggantung tinggi dan cahaya lembutnya menyinari laut. Bahkan jika aku melihat dari jauh, juga akan merasa semuanya indah. Namun bulan bukan milikku, kau juga. Dulu aku mengira sihir peri yang membuatku menjadi seorang putri, tapi kau berdiri di depanku sekarang. Aku baru menyadari bahwa setiap gadis adalah seorang putri di depan orang yang disukainya. Karena saat aku berlari ke bulan, bulan juga sedang belajar berlari untukku. Zai Zai mengakhiri kalimatnya dengan menatap Lurang. Saat Lurang berjalan ke arahnya dan menggenggam tangannya, Zai Zai tersenyum lebar. Senyuman tulus bahagia, bukan akting. Selesai penampilan, Zai Zai mulai menanyakan pendapat Lurang mengenai penampilannya. Apakah dia cantik? Lurang mengalihkan pandangan, memegang leher dan menjawab biasa aja. Hahaha. Sepertinya dia tidak menyadari sama sekali kebiasaannya dalam berbohong. Zaya yang sudah tahu semakin bahagia karena artinya bagi Lurang dia terlihat cantik hari ini. Karena mereka belum berganti baju, Guan Fang menyuruh mereka untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Guan Fang beneran cupid. Begitu sampai di rumah, Guan Fang segera menunjukkan video rekaman pentas drama yang tadi direkam sama Guran kepada neneknya. Padahal Guan Fang hanyalah pemeran figuran dan tampil sebentar, tetapi nenek bisa menemukan sosoknya yang mengintip dari balik panggung. Dia sangat bangga padanya. Sejak dulu, setiap kali Guan Fang tampil di atas panggung, dia akan selalu bisa menemukannya di antara banyaknya peserta. Guan Fang sangat senang mendengar tawa bahagia nenek dan berjanji kelak dia akan menjadi pemeran utama. Dia akan berdiri di tengah panggung sehingga nenek tidak perlu mencarinya lagi. Nenek begitu baik, dia tidak menuntut Guan Fang untuk menjadi pemeran utama. Dia tidak perlu melakukannya. Kita tidak perlu menjadi matahari agar bersinar dan tidak bisa terlihat orang lain. Masih banyak hal lain yang bisa bersinar seperti bintang, lampu jalan, dan kunang-kunang. Bahkan mereka lebih enak karena bisa bersinar saat ingin dan bisa bermalas-malasan saat tidak mau bersinar. Bahkan jika tidak pernah bersinar, juga ada orang yang bisa melihatmu dalam sekilas. Nasihat nenek, nasihat yang begitu menyentuh hati Guan Fang. Meski terdengar sepele, namun nyatanya terkadang kita pasti ingin mendengar orang memuji hal-hal kecil yang telah kita capai. Di dunia ini ada begitu banyak orang dan tidak mungkin semua bersinar dengan sangat terang. Bayangkan, jika ada banyak matahari di dunia ini, bukankah akan luar biasa panas? Atau bayangkan, jika semua orang bersinar terang, bukankah kita tidak akan bisa melihat apapun karena terlalu terang? Aku yakin bahwa semua orang bersinar dengan caranya sendiri. Entah sebesar atau sekecil apapun sinar itu, akan ada setidaknya satu orang yang menyadari sinar kita. Setelah membahas Guan Fang, nenek kemudian membahas soal rekaman video yang agak aneh. Kayaknya si perekam Guran bukan fokus merekam Guan Fang karena ada satu adegan yang tidak direkam oleh perekam. Padahal Guan Fang ada di panggung. Adegan itu terfokus pada Jiang Jia. Semenjak pentas drama waktu itu, Zai Zai menjadi populer. Banyak siswa pria yang berusaha mendekatinya. Sontak saja,
Guan Fang dan kawan-kawan mengejek Lurang yang akan kehilangan Cinderellanya. Lurang seperti biasa bertingkah seolah tidak peduli, padahal nyatanya dia cemburu. Tetapi tenang saja, karena Zaza sangat setia, hanya menyukai satu pria. Secara perlahan namun pasti, Lurang semakin membuka hatinya pada Zazai. Mungkin ini yang dinamakan she fell first but he fell harder. Di akhir pekan, Jiang Jia dan kawan-kawan janjian untuk menjenguk Qianzu di rumah sakit. Jiang Jia yang tiba pertama, tetapi dia tidak berani masuk dan menunggu hingga yang lain datang. Guran yang datang selanjutnya, sehingga dia bisa melihat kegugupan Jiang Jia. Saat sedang menjenguk, Guran juga memperhatikan ekspresi Jiang Jia yang sedih karena buah yang dibawanya tidak tersentuh. Makanya Guran memberitahu Qianzu kalau buah itu hadiah dari Jiang Jia. Qianzu tersenyum sopan dan berterima kasih. Setelah berbincang-bincang, Qianzu meminta tolong ke Guran untuk membantunya mengembalikan beberapa alat peraga dalam pementasan ke toko sewa. Barang itu sudah harus dikembalikan besok. Guran menyanggupi. Begitu pulang, Jiang Jia menawarkan diri untuk membantu. Dia juga berterima kasih karena Guran sudah memberitahu soal buah yang dibawanya. Dan seperti biasa, mereka kembali berdebat. Sesuai yang sudah dijanjikan, Guran dan Jiang Jia janji ketemuan untuk mengembalikan alat peraga. Sialnya, Guran yang sampai duluan malah dicegat sama dua orang senior yang waktu itu dikalahkan saat tanding basket. Mereka masih dendam dengan kekalahan waktu itu. Jiang Jia yang baru datang langsung maju menolong Guran. Dia menarik Guran untuk berdiri di belakangnya dan mulai memasang kuda-kuda. Saat semua orang terfokus pada kuda-kudanya, Jiang Jia tiba-tiba saja berteriak, "Pak polisi, itu mereka!" Dan memanfaatkan celah itu, Jiang Jia menarik Guran untuk kabur. Hahaha, ini hanya taktik untuk mengecoh mereka dan kabur. Dan ini semakin membuat Guran menyukainya. Sementara Jiang Jia dan Guran pergi mengembalikan alat peraga, Zaza dan Lurang janjian untuk pergi ke akuarium. Nah, saat mau pergi, ibu-ibu tetangga melihat dan mulai hibah. Mereka menduga kalau Gurulin pasti akan marah karena keponakannya pergi keluar sama cewek. Padahal Gurulin malah mengizinkan pergi dan menasehati banyak hal seperti antarkan pulang, belikan minum dan sebagainya. Dia sampai mau memberikan uang jajan. Ini pertama kalinya Lurang pergi ke akuarium Jiangzi. Jadi Zazai begitu bersemangat mau menjadi tour guide-nya. Dia mulai memperkenalkan nama ikan, dan nama ikan yang dia sebut salah. Hahaha. Di dekat mereka juga ada gerombolan anak kecil yang lagi diajak jalan-jalan sama gurunya. Si ibu guru mengajarkan anak-anak agar menjadi seperti Zazai yang antusias dan mencintai kehidupan laut. Baru juga dibilang begitu, Zazai malah menatap ikan dengan antusias bukan karena kagum, melainkan membayangkan betapa lezatnya daging ikan itu jika dijadikan ikan rebus. Sontak saja salah satu anak kecil menangis ketakutan. Untunglah Lurang pandai menenangkan anak-anak. Dia membohongi anak itu kalau Zaza sangat menyukai ikan yang imut dan mengungkapkan rasa sukanya dengan ungkapan mau dimakan. "Kau juga sangat imut," ujar Zazai. Anak itu langsung menangis keras lagi karena mengira Zazai mau memakannya. Mereka kemudian lanjut jalan-jalan di akuarium. Dan seperti biasa, Zazai selalu merekam semuanya dengan handycam. Dan berbeda dari biasa, kini Lurang jauh lebih ekspresif. Epilog drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You, part ke-8, Zazai dan Lurang hanya berdua di ruang klub drama.
Lurang masih membantu Zazai untuk menghafal naskahnya. Sekarang Zazai sedang menghafal kalimat penutup drama Cinderella. Namun ada satu bagian dari naskah tersebut yang tidak disukai oleh Zazai. Naskah aslinya adalah, "Dulu aku mengira sihir peri yang membuatku menjadi seorang putri. Baru setelah lonceng tengah malam berbunyi, aku dibawa kembali ke dunia nyata. Bagaimana aku bisa pantas untukmu?" Zazai tidak suka dengan naskahnya karena rasanya Cinderella terlalu merendah. Mengapa Cinderella harus merasa tidak layak dengan pangeran? Apakah hanya seorang putri yang layak bersama pangeran? Dia tidak setuju dan ingin meminta guru Xiao untuk mengubah naskahnya. Makanya dia mau tahu apakah Lurang mempunyai saran. Mungkin bisa diubah menjadi, mungkin setiap gadis bisa menjadi putri di mata orang yang menyukainya. Gadis 16 tahun sepertinya bisa setiap saat menjadi dirinya karakter dalam novel dan film. Menjadi rahasia kemanisan dan keimutan diri sendiri. Bagaimana viewers? Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.